dengan hadirat-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya Yesus. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Yes, Lord Jesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. I worship You, Jesus, I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You, I love to worship You. Yes, mari Roh Kudus lawat setiap kami saat ini, dan kami percaya Your presence fill in this place. Thank You Lord Jesus, thank You Lord. Ya Yesus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan
pesan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Sebentar kami ingin mendengarkan pesan firman Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, Engkau yang mengajar kepada kami, Engkau yang memberi pengertian, dan Engkau yang menanamkan firman di pikiran dan hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua ingat akan pesan Tuhan yang disampaikan lewat gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, yaitu tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada waktu itu kita semua masih bingung, apa yang dimaksud dengan dimensi yang baru. Tetapi setelah dunia dilanda wabah pandemi COVID-19, di mana terjadi perubahan global yang terjadi di hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk juga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gereja, di mana Tuhan membawa gereja Tuhan memasuki pelayanan yang berdimensi yang baru. Kita baru mengerti, oh ini yang dimaksud dengan dimensi yang baru. Keputusan global karena COVID-19 semuanya telah membawa kembali pulang ke rumah. Coba Bapak Ibu perhatikan, bekerja di rumah, belajar sekolah di rumah, beribadah di rumah. Suami-suami kembali ke rumah, banyak tinggal di rumah. Lewat COVID-19, saya percaya Tuhan punya maksud, yakni membawa gereja pulang ke rumah-rumah. Persis seperti keadaan gereja mula-mula. Kisah para Rasul 2 ayat 46b sampai 47 mengatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa gereja pulang ke rumah. Bagi Tuhan, bukan bentuk ukuran gereja yang terpenting, bagusnya atau sederhananya, bukan besar atau kecilnya gereja, artinya jumlah jemaatnya besar, banyak, atau jumlah jemaatnya sedikit. Bukan jemaatnya kumpulan orang kaya atau kumpulan orang sederhana, orang miskin. Bukan. Bagi Tuhan, gereja yang Dia kehendaki adalah suasana hubungan kasih dalam kehidupan bergereja. Gaya hidup orang percaya yang dipraktekkan sehari-hari. Atmosfer kehidupan rohani yang mempengaruhi banyak orang.
serta adanya manifestasi kuasa dan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Contohnya, kalau ada anggota jemaat atau anggota keluarga yang sakit, mereka berdoa bertekun sampai mereka melihat kuasa mukjizat kesembuhan terjadi di tengah-tengah mereka. Kalau ada yang punya masalah, mereka berdoa sungguh-sungguh sampai mereka melihat Tuhan kasih jalan keluar yang luar biasa. Inilah yang terpenting yang Tuhan kehendaki, kehidupan bergereja, dan itu ada di dalam gereja rumah. Itu sebabnya Tuhan sekarang membawa gereja-gereja pulang ke rumah-rumah. Bapak Ibu yang dikasihi, para pemimpin gereja Pantekosta dan ahli-ahli teologi aliran Pantekosta baru-baru ini dalam pertemuan mereka di Empower 21 Global Meeting di Yerusalem, mereka sepakat ada 3 cara yang harus dilakukan gereja untuk menyelesaikan amanat agung. Cara yang pertama yaitu gereja rumah, yaitu gereja komunitas, kelompok sel. Seperti yang kita punya adalah kul-kul. Cara yang kedua adalah terjadinya kesembuhan massal lewat mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib karena Roh Kudus. Cara yang ketiga adalah penginjilan lewat doa. Jadi hari-hari ini kalau kita semua sedang dilatih Tuhan berdoa puasa berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, saya percaya Tuhan punya maksud. Tuhan latih kita, mempersiapkan kita untuk penginjilan lewat doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu gereja rumah? Gereja rumah adalah suatu cara hidup atau gaya hidup orang Kristen mula-mula secara bersama-sama di sebuah rumah biasa, tetapi di mana kuasa Roh Kudus yang adikodrati ada di tengah-tengah mereka. Begitulah cara hidup orang-orang percaya mula-mula. Dengan cara yang sama pula, murid-murid Kristus zaman sekarang, Tuhan mau membawa kita kepada pola yang sama. Kalau kita lihat setelah Petrus berkhotbah pada hari Pantekosta, 3.000 orang memberi diri, bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Di mana tempat seperti apa yang bisa dipakai menampung mereka? Tuhan pakai rumah-rumah. Mereka berkumpul di rumah-rumah, berdoa bersama-sama, memecahkan roti, dan mereka bertumbuh dalam hubungan satu sama lain karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Itulah gereja rumah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam gereja rumah, kita mempraktekkan gaya hidup saling mengasihi, saling menghormati,
saling menghargai di dalam gereja rumah, dalam kelompok yang kecil. Gaya hidup berkomunitas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaan selanjutnya, mengapa harus gereja rumah? Mari kita lihat dari kesaksian kisah para rasul, bagaimana jemaat mula-mula berkembang begitu cepat. Padahal pada zaman itu mereka belum ada Alkitab. Mereka belum ada sarana pendukung kegiatan ibadah yang memadai seperti sekarang. Mereka belum ada tempat ibadah yang menampung mereka. Tapi kenapa jemaat mula-mula, orang Kristen begitu berkembang? Ada 3 alasan sebab mengapa Tuhan memilih gereja rumah, gereja komunitas, sel. Alasan pertama, gereja rumah dipakai Tuhan untuk memperagakan gaya hidup berkomunitas, memperagakan gaya hidup berkomunitas, di mana orang-orang yang ada di dalamnya bisa sehati, bisa belajar sepikir, hidup membangun hubungan bersama, relationship. Seperti kisah para rasul 4 ayat 32 katakan, adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa segala dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sudah bisa bayangkan? Ada 2 manfaat daripada gaya hidup berkomunitas. Manfaat yang pertama, gaya hidup berkomunitas membuat seseorang tidak hidup mementingkan diri sendiri, individualistik. Gereja rumah hanya akan mulai berkembang bila orang-orang percaya dan jiwa-jiwa yang ada di dalamnya berhenti hidup untuk dirinya sendiri, berhenti hidup untuk tujuan-tujuan dirinya sendiri. Mereka mulai hidup bersama, mereka mulai berbagi bersama, dan menerapkan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu prinsip-prinsip kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, mereka disukai banyak orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan kepada mereka bilangan orang yang diselamatkan. Saudara, saya percaya ini yang disebut penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman. Dan Tuhan pakai model hidup, gaya hidup berkomunitas. Manfaat yang kedua, hidup berkomunitas itu menghancurkan sifat ego manusia. Contohnya,
Saudara kalau baca di dalam Matius bab 5 sampai bab 7, judulnya Khotbah Yesus di Bukit. Itu di situ Yesus banyak mengajar nilai-nilai yang baru, nilai-nilai kehidupan yang baru, nilai-nilai yang datang dari kerajaan Bapa di surga yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Nanti kalau ada waktu saya akan uraikan lebih dalam lagi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sebab yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa Tuhan pakai gereja rumah? Gereja rumah adalah tempat latihan mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup ini timbul dari keyakinan bahwa seringkali kita merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu secara pribadi. Istilah saya hanya di ruang kudus, artinya di ruang doa pribadi, di dalam gereja, di dalam kehidupan pribadi, saya pribadi yang mengalami. Tapi di dalam gereja rumah sudah saatnya kita mendemonstrasikan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam komunitas kepada orang-orang lain. Apa yang kita alami, mereka juga alami. Ada sebuah transfer rohani, transfer spirit yang terjadi di dalam gereja rumah. Tempat praktek mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Di tempat itu pula, di gereja rumah, Tuhan melatih kita bersaksi, membawa Kristus menjadi saksi bagi orang lain. Jadi, kita bukan hanya baik kalau ada di lingkungan gereja saja, tapi saatnya sekarang Tuhan juga mau kita juga baik di luar tembok gereja, sehingga orang-orang lain bisa menikmatinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gaya hidup komunitas kerajaan Allah yang kita sebut gereja rumah ini terjadi bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena kekuatan supernatural dari Roh Kudus. Tanpa pencurahan Roh Kudus, komunitas seperti ini tidak mungkin terjadi. Pada zaman sekarang, pada zaman now, Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan roh Kudus sekali lagi, terakhir dan yang terbesar sebelum aku, Tuhan Yesus, datang kembali. Inilah yang disebut gelombang pencurahan Roh Kudus Pantekosta ketiga. Hari-hari ini di dalam gereja rumah, Bapak Ibu, kita semua menyadari Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana karakter gereja rumah Tuhan? Gereja rumah Tuhan mencerminkan kualitas dan karakter Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Ini pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan membawa gereja pulang ke rumah-rumah, supaya apa yang terjadi, pengalaman rohani yang terjadi pada gereja mula-mula juga bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja saat ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas pesan Tuhan pada hari ini. Kami berdoa Engkau terus mengajar, memberi pengertian kepada kami seluruh jemaat Tuhan, supaya kami mengerti dan menangkap pesan inti Tuhan hari-hari ini, membawa gerejanya, gereja Tuhan Yesus pulang ke rumah-rumah. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusukmu. Sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah, betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, menyambut tubuh dan darah Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita. Ya Tuhan, ini hidup kami. Ujilah hati kami sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, mengalami persekutuan yang hidup dengan Kristus. Kami setubuh, sedarah dengan Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah sehidangan dengan Engkau. Dan perjamuan kudus ini membawa berkat dan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Roti lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, dan menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan tubuh dan darahnya, seluruh hidup Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, biar seluruh jemaat Tuhan boleh merasakan sebuah kehadiran Tuhan, persekutuan hidup yang nyata dengan Tuhan Yesus. Khususnya pada hari-hari ini, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, peliharalah hidup kami semua di dalam kasih anugerah Tuhan. Yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kami selama 3 bulan berlalu. Sertai seluruh jemaat Tuhan, pimpin hidup kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh menteri dan staf jajarannya. Tuhan, berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan supaya Bapak Presiden kami bisa memimpin bangsa kami di saat-saat yang susah ini. Kami juga berdoa buat Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyeturo Harjo bersama wakil-wakilnya. Juga untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Weko Mulyono, biar kasih karunia Tuhan Yesus berlimpah-limpah menyertai mereka. Dan khususnya kepada seluruh jemaat Tuhan, Tuhan, berkat-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai kehidupan kami semua. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Biar berkat kasih karunia Allah Bapa Engkau curahkan di dalam kehidupan seluruh jemaat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai jemaat mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua
di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan, Amin.